وبارك عليه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا رمضان يا رمضان إنا إليك بالغفران يا رمضان يا رمضان إنا إليك بالغفران سبحنا bulan puasa bulan suci Ramadan sambutlah bulan puasa bulan suci Ramadan mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan yang sabar yang takwa yang sabar yang takwa ketika dapat ampunan ya Ramadan ya Ramadan ila ilaika bil qur'an ya Ramadan ya Ramadan ila ilaika bil qur'an bulan puasa bulan suci Ramadan bulan puasa bulan suci Ramadan kita lakukan walaupun lapar dan dahaga itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan yang sabar yang takwa yang sabar yang takwa tidak dapat ampunan kita telah sempurna sebulan lamanya kita telah sempurna sebulan lamanya tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia yang sabar yang takwa yang sabar yang takwa ketika dapat ampunan ya Ramadan ya Ramadan ila ilaika bil qur'an ya Ramadan ya Ramadan ila ilaika bil qur'an bulan puasa bulan suci Ramadan bulan puasa bulan suci Ramadan kita lakukan walaupun lapar dan dahaga itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan yang sabar yang takwa yang sabar yang takwa tidak dapat ampunan. Karena sudah pada melek ya, kelihatan semua ya, ketawa ya. Alhamdulillah. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, mari kita siapkan hati ya, waktu kita sama-sama untuk menyimak mengikuti tausiah agama yang akan disampaikan oleh kita bersama Makro Al-Mukarram Bapak Ustaz Rizky Rizandi dengan tema dimulai dengan iman, siap dengan ikhlas untuk menggapai takwa. Sebelum
menyampaikan materi pagi ini kami sampaikan bahwa beliau adalah dari Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran Jakarta dan juga koordinator Ikatan Mubalik se-Jabodetabek. Kemudian yang terakhir Rumah Sehat Saung Dawah, yaitu kesehatan. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh DKM Masjid Muhammad Jalil, beliau tadi ke rumahnya, memang beliau sakit, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah sudah ketawa-ketawa. Kemarin belum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya diberikan untuk kita semuanya. Mari kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Reski Rizadi. Tafadhol mashkur. Di mana? Mendijital. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepada Bapak Ustadz Dr. Ibrahim Suhaib sebagai tokoh di Masjid Al-Muhajirin, dan kepada Bapak Ustadz Kolonel Rais yang sama-sama tadi kita sudah dengarkan tausiahnya, dan kepada semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Yang besar tidak disebutkan gelarnya, dan yang kecil saya tidak sebutkan namanya. Tapi mudah-mudahan tidak menghormati, mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruh yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang belakang belum jawab salam saya. Kenapa Bu? Lemes? Dihibur sudah, dikasih makan sudah. Jawab salamnya yang semangat. Ya. Walaupun ada salam yang memang nggak boleh kita jawab. Ya. Ada nggak Bu salamnya yang nggak boleh dijawab? Ada. Hah? Bapak, ada nggak salam yang nggak boleh dijawab? Ya. Pertama, salam yang nggak boleh dijawab salamnya Pak Ustadz kalau jadi imam. Jadi kalau besok ya Ustadz Ibrahim Suhaib ngimamin sholat di depan, ya, terus beliau salam assalamualaikum warahmatullah, ibu-ibu jangan jawab salamnya waalaikumsalam Pak Ustadz, itu nanti sholatnya batal, ya. Jadi salam siapa yang tak boleh dijawab? Salamnya Pak Imam, ya. Lalu yang kedua, salam yang kita nggak mau dengar jawabannya. Ada Bu, kita salam tapi kita nggak mau dengar dia jawab salam kita. Salam kalau kita datang ke komplek perkuburan. Nah, baca doa nggak Bu? Pak, baca doa. Assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikumul lahiqun lana wa lakumul afiyah. Kita salam tuh Bu, tapi jangan sekali-kali lah ngarepin ngedenger jawabannya, ya. Kalau sampai kita bisa dengar itu ahli kubur itu jawab salam kita, waduh, 3 hari 3 malam kita nggak bisa tidur. Ya, masuk komplek tengah malam kita salam assalamualaikum ya ahlal diyar, terus kita bilang waalaikumsalam. Jawab semangat, ya, insya Allah nanti yang jawab salam semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya berbahagia. Saya diwasilahkan oleh Ustadz Asep, Ustadz saya. Kenal Ustadz Asep? Ya, Ustadz saya di Palu. Waktu sama-sama kita di Palu, diwasilahkan dipertemukan sama jamaah Masjid Al-Muhajirin yang hari ini hadir, ibu-ibu yang cantik-cantik dan bapak-bapak yang ganteng-ganteng, tua dan muda. Saya nggak lihat ada remaja ini. Ada ya? Oh ada, ternyata remaja. Ya, kenapa? Karena bersatunya orang tua dan anak muda adalah salah satu keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban. Jadi dahsyatnya Nabi Muhammad itu bisa menyatukan dua karakter, orang tua dengan anak muda. Ya, waktu perang Uhud Pak, ada yang pernah ke Uhud Bu? Gunung Uhud ada di mana? Nah, ini perlu diajak umroh nih. Gunung Uhud ada di mana? Bu Haji? Oi. Ketika Nabi ditantang oleh Abu Sufyan untuk berperang di perang Uhud, Nabi datang itu tokoh yang paling pertama adalah tokoh orang tua. Ya. Siapa yang Nabi datangin Pak? Yang Nabi datangin itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang kita kenal Pak ya. Tapi Nabi datang itu kenapa? Karena Nabi hormat sama orang tua. Karena Abdullah bin Ubay adalah tokoh yang paling tua di Madinah sebelum Nabi datang dan menunjuki sebagai pimpinan Madinah pada saat itu. Minta saran kepada Abdullah bin Ubay. Apa sarannya? Kita mau diserang nih sama Abu Sufyan. Pasukannya 3.200 pasukan dengan 200 pasukan infanteri, dengan 200 pasukan kavaleri lengkap, dipimpin oleh siapa sayap kanannya? Khalid bin Walid, seorang komandan perang yang nggak pernah kalah dari mulai kafir sampai dia muslim, hingga di kepemimpinan Umar bin Khattab diturunin jabatannya khawatir dipertuhankan nanti. Keren tuh. Ada komandan perang yang mimpin perang nggak pernah kalah, Khalid bin Walid. Ya. Sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, lengkap 3.200 pasukan. Apa kata Abdullah bin Ubay? Mat, gitu bahasa Betawinya gitu. Ente jangan keluar dari Madinah. Pokoknya kalau ente tetap di Madinah, insya Allah menang. Kenapa? Karena Madinah strategis. Kiri kanannya bukit, belakangnya kebun kurma. Jadi kalaupun pasukan datang pasti jalan masuk dari satu arah, pintu masuk Madinah. Berapapun jumlah dia, kita pasti. Kata Abdullah bin Ubay. Nabi datang ke tokoh pemuda. Anak-anak muda bilang, kalau kita di Madinah, kita berarti jago kandang ya Nabi. Dari dulu kita nggak pernah jago kandang. Kalau kita perang, kita jemput dia di jalan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, iya kalau menang. Kalau kalah, ini anak-anak kita, cucu-cucu kita, istri-istri kita habis semua nih sama pasukannya Abu Sufyan. Wah. Akhirnya Nabi memilih dua opsi itu Pak. Enggak salah satu Pak, dua-duanya dipakai. Yang pertama, Nabi memilih pendapatnya anak-anak muda. Ya, kita jemput dia di Bukit Uhud. Ya, lalu kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti ke Madinah dan ke ngelihat Makbarah Uhud,
Seandainya di belakang saya ini adalah Bukit Uhud. Jadi Nabi menempatkan pasukan itu berada membelakangi Bukit Uhud dan menghadap kota Madinah. Ya, jadi Bukit Uhud itu tusuk sate sama Masjid Nabawi. Harapannya apa? Harapannya para sahabat nanti perang nih, ya perang benar-benar bersungguh-sungguh, nggak bisa lari pak, belakangnya bukit. Ya. Dan seandainya kalah, pasukan Abu Sufyan menjauh dari kota Madinah. Keren. Ya. Menggabungkan antara dua pendapat orang tua dengan anak muda. Ya. Jadi kalau nanti jadi pemimpin, ketua DKM, ketua RW, ya, harus semuanya dirangkul. Nggak mentang-mentang nanti RW-nya masih muda, terus acuh sama orang tuanya. Siapa sih itu orang tua udah bau tanah juga. Udahlah serahin aja sama anak muda, lebih fresh. Kan gitu kadang-kadang anak muda. Ya, darah muda, namanya darah muda bu. Ya, darahnya para remaja yang nggak mau merasa kalah. Kata siapa tuh? Atau sebaliknya, ketua RW-nya udah sepuh, ketua DKM-nya udah sepuh. Ini terjadi di berbagai macam DKM yang nggak mau merangkul anak muda. Giliran dikasih saran, Pak Haji, ini nanti begini Pak Haji. Tahu apa anak bau kencur Pak. Ini yang terjadi. Alhamdulillah hari ini anak muda, orang tua, ya kalau bisa semuanya dirangkul untuk menjadi pengurus-pengurus DKM, pengurus RT, pengurus RW, agar bersinergi antara pengalaman para orang tua dengan freshnya, tenaganya, kuatnya anak-anak muda. Insya Allah semuanya harus bersatu. Kenapa kita bisa bersatu? Ya? Karena kita apa? Kita bersatu karena kita patungan. Kita kuat karena kita patungan katanya. Itu rumusnya orang-orang mancing tuh. Dan suka mancing di laut katanya kita kuat karena kita patungan. Kenapa aku dan kamu tidak bisa menjadi kita? Kenapa Bu? Kenapa kita tidak bisa bersama? Apa yang menyebabkan hari ini banyak masjid-masjid terpecah? Apa Pak? Apa yang menyebabkan hati-hati kita tidak dipersatukan dalam satu ukhuwah? Padahal sama-sama orang Islam, padahal sama-sama nabinya sama, Tuhannya sama, tapi kenapa? Kadang-kadang dia mau masjidnya di sono, mau masjidnya di sini, kan kadang begitu. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa bersatu? Nah, ini saya kasih satu bocoran. Yang menyebabkan kita berpecah-pecah dan terkotak-kotakkan adalah yang pertama, karena kita memaksudkan kelompok dan ustadz-ustadz kita. Kalau udah dibilang, wah pokoknya yang paling sahih dari ustadz saya aja mah. Wah pokoknya yang paling benar, yang paling lurus, yang paling benar itu mah dari pengajian saya. Karakter yang seperti ini tidak akan bisa dipersatukan. Lalu yang kedua, ketika seseorang tidak memahami perbedaan. Kita bisa duduk bareng-bareng gini karena kita bisa paham akan perbedaan kita masing-masing. Oh, yang begini sukanya makan dodol. Oh, jamaah saya sukanya makan gorengan. Kue-kue basah jangan dibeliin, kurang laku. Kalau Ramadan bikinin aja gorengan. Ini kata kita memahami perbedaan, akhirnya kita bisa bersatu, Pak. Kalau kita tidak memahami perbedaan di antara kita, waduh, itu masjid, kenapa nggak sholat di situ? Masjidnya pakai kunut. Aneh kan nggak kunut. Apa urusannya? Tapi ada nggak yang begitu, Pak? Banyak. Ya, nggak mau sholat di masjid yang satu karena masjidnya nggak pakai kunut. Begitu pula sebaliknya, ini terjadi. Dan bagaimana kita mau bersatu kalau urusannya kayak gini-gini aja kita masih ribut. Ketika ada yang berdebat, Pak, bagaimana hukumnya
gerakan setelah ruku, setelah itu mau masuk sujud. Yang satu bilang pakai tangan yang benar Pak Ustaz. Satunya lagi enggak, yang paling sahih turun dari lutut duluan. Karena jangan sampai sujud menyerupai nggak tahunya ketika dikupas ada di kitab yang sama selisih 2 nomor hadis di Sunan Abu Dawud. Dua-duanya dicontohin sama Nabi. Terus kita ribut masalah yang kayak begini. Saya mau kasih contoh satu pertanyaan. Bu, memegang kemaluan batal wudu nggak? Kemaluan sendiri Bu ya? Batal wudu nggak? Hah? Batal nggak Bu? Batal. Bapak batal Pak? Dalam satu hadis yang sahih, Nabi pernah ditanya, saya memegang kemaluan, tersentuh kemaluan saya, apakah saya harus berwudu? Nabi bilang, kulit kemaluanmu sama seperti kulitmu yang lain, tidak perlu berwudu. Hadisnya sahih. Ibu mau ikut Nabi atau ikut pendapat ibu? Hah? Hadis sahihnya bilang tidak batal wudunya Bu. Ibu mau ikut pendapat ibu atau pendapat Nabi? Pendapat Nabi. Satu hadis saya bacakan lagi. Ketika sahabat menanyakan, ya Rasulullah, saya menyentuh kemaluan saya ketika memakai celana, ketika memakai sarung, apakah saya harus berwudu? Nabi beritakan fal yatawaddo, maka berwudulah. Perintahnya ketika nyentuh kemaluan, perintah suruh berwudu. Ibu mau ikut yang mana? Udah mulai goyang Pak. Urusan begini aja udah mulai goyang. Biasalah ini. Kadang-kadang selisih 1000 aja pindah warung. Kok beda? Apakah Nabi kontradiktif? Apakah Nabi pelin-pelan? Enggak. Ya, maka ketika kita menyikapi ada 2 hadis yang seakan-akan kontradiktif, ya ini Pak Ustadz Ibrahim pasti sudah sangat paham dan pernah menjelaskan sama jamaah sekalian. Ada pendekatan namanya nasr mansukh, mana hadis yang duluan dan terakhir. Bisa pendekatan dengan jami, menggabungkan antara keduanya. Ya makanya Imam Malik menggabungkan antara keduanya. Oh, batal wudunya kalau bersentuhannya ketika ingin berhubungan. Tapi kalau kesentuh nggak sengaja nggak batal, kata Imam Malik. Ini perbedaan Bu yang kita kalau kayak begini-begini nggak paham, Masya Allah, kita bisa ribut-ribut terus. Makanya disuruh ngaji, disuruh taklim supaya memantapkan ilmu kita, supaya kita semakin mantap dalam menjalankan agama ini. Perbedaan itu pasti ada, bukan karena Rasulullah kontradiktif, bukan, tapi Rasulullah ingin memudahkan umatnya untuk menjalankan agama ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, berbeda-beda dikit-dikit biasa Bu ya. Kadang-kadang kita ya juga kadang-kadang bersatukan karena berbeda. Ya. Satu waktu ada besan, lelakinya orang Jawa Pak, orang Jogja, terus dapat istri orang Sukabumi. Ya. Pernikahan pertama dilangsungkan di Jogja, di tempat suaminya. Ya, orang-orang Sukabumi Bu datang ke Jogja Bu. Wah. Ketika datang disuguhin teh manis. Pas makan Bu, sayurnya manis. Makan sambal, pas dicolek sambelnya manis. Orang-orang Sukabumi bilang, oh orang Jawa begini, sombong, baru punya gula aja sombong, semuanya digulain. Kata orang Sukabumi, ya, sombong banget. Begitu hajatan yang kedua, datang ke
Sukabumi, orang-orang Jogja ketika duduk disuguhin teh hangat, tehnya nggak pakai gula. Orang-orang Jogja bilang bangetan orang Sukabumi, mobilnya banyak, rumahnya megah, tanahnya luas, punya kolam ikan, gulanya nggak punya. Ini kalau kita nggak paham, ya, kalau kita nggak paham, kita bakal ribut. Yang tadi ruku, ya, mau sujud, masya Allah. Ternyata sanad yang satu nyambung kepada sahabat, ketemu sama Rasulullah sudah sepuh, ya. Lalu sanad yang satu lagi tersambung ketika bertemu sama Rasulullah ketika masih jejrek, ya. Sehingga ada perbedaan gerakan pada saat itu dan bertemu dalam masa yang berbeda. Jadi kalau ada berbeda sedikit, jangan lantas kita langsung memvonis bahwa ini nggak benar, itu nggak benar. Lalu yang paling terakhir, ya, kenapa kita bisa bersatu dan bisa bareng-bareng kayak begini? Kenapa? Satu waktu ada seorang perempuan nanya ke Ali bin Abi Thalib tentang pernikahan. Ya Ali, ya sahabat, kalau aku ini sedang mengandung anak suamiku dan aku ditinggalkan suamiku, mana iddah yang aku pilih? 4 bulan 10 hari iddah ditinggalkan suaminya, atau menunggu sampai anakku lahir? Nah, pilih yang mana, Bu? Hah? Nunggu sampai anaknya lahir? Ini ditanya kepada Ali. Ali jawabnya apa? Ali jawab, pilih yang paling panjang masanya. Kalau usia kandunganmu masih 2 bulan, ya, masih 2 bulan, usia 3 bulan, berarti kan lebih panjang menunggu anaknya melahirkan ketimbang iddah suami 4 bulan, Bu, ya. Maka tunggu sampai anaknya lahir. Tapi kalau usia kandungnya udah masuk 9 bulan, contoh nih, Bu, ya, lagi kontraksi, udah pembukaan 8, ya, ditungguin sama suaminya melahirkan bersalin di sebelahnya. Saking kencengnya dan sakitnya, ngejambak rambut suaminya sampai meninggal. Contoh, saking sakitnya itu rambut suaminya dijambak gitu kan, suaminya meninggal. Jadi suaminya meninggal di detik-detik kelahiran anaknya. Maka pilih iddah suaminya karena masih 4 bulan. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata ketika dia melahirkan, dia nanya sama Nabi, saya habis melahirkan ini, ya, saya habis melahirkan, saya ditinggalkan suami saya, ya Rasulullah. Bagaimana, apakah saya harus menunggu 4 bulan masa iddah suami saya? Nabi jawab, kalau kamu suka sama laki-laki tersebut, terima lamarannya. Berarti kan nggak perlu harus menunggu 4 bulan. Berarti kan pendapatnya Ali salah, Pak. Salah nggak pendapatnya Ali? Yang disuruh menunggu 4 bulan 10 hari. Salah, Pak. Tapi Ali salah ketika mengutarakan pendapat. Nggak ada tuh yang benci-benci sama Ali. Jangan ngaji sama Ali. Kayak ustaz-ustaz kita kalau salah ngomong, Pak, jangan ngaji sama ustaz itu tuh nggak benar. Pernah dengar gitu tuh, Pak? Yang satu tahdir di sini, yang satu tahdir di sini. Cuman gara-gara kadang-kadang perbedaan yang sifatnya mulia. Ali saja, Pak. Ali, Pak. Ya, siapa Ali? Keponakannya Nabi. Ya. Mantunya bukan, Pak? Hah? Ali, Pak. Masih kabar, Pak. Ya. Bisa salah hidup di zaman Nabi, bisa salah mengkodok satu syariat. Apalagi Ustaz Jabotabek, Pak. Apalagi Ustaz Kampung, apalagi Ustaz Pondok Rajab, Pak. Bisa jadi salah pasti karena manusia. Tapi sesalah-salahnya Ali nggak ada yang berani menghujat Ali. Wah, Ali nggak benar nih. Oh, ini kayaknya Ali ini sudah sesat nih. Jangan ngaji sama Ali. Nggak ada. Nggak ada.
Bahkan Nabi bilang Ali dapat 1 pahala karena sungguh-sungguhan menjalankan syariat. Ini kan kadang-kadang kita, ustaz kita salah kepleset ngomong dikit udah langsung aja dimusuhin, dicoret namanya di daftar khotib Jumat. Ibu-ibu jangan ngaji sama ustaz itu, nggak benar. Ini yang terjadi. Kalau begini modelnya, kita nggak bakalan bisa bersatu. Lalu yang paling terakhir, ketika kita memaksudkan sesuatu golongan ustaz yang kita tahu maksud itu hanya kepada baginda Rasulullah SAW, benar kan? Dan telah terkubur rapat-rapat seiring dengan meninggalnya Rasulullah di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Udah nggak ada lagi manusia yang maksum hari ini. Semuanya pasti bisa salah. Ya. Satu waktu Fatimah kedatangan tamu, 2 wanita Yahudi. Nih, 2 wanita Yahudi menghapuskan fanatik putra. Ketika wanita itu datang kepada di rumahnya Nabi, lalu Nabi pulang. Siapa yang barusan datang? Nabi bilang, itu barusan ada 2 wanita Yahudi datang ke rumah kita ya Rasul. Oh, dia bilang apa? Dia bilang itu banyak orang-orang yang di dalam kubur disiksa karena amal buruknya di dunia ya Rasul. Apa kata Fatimah? Tapi tenang ya Rasul, saya nggak bakalan percaya. Kenapa kamu nggak percaya sama perkataan 2 wanita Yahudi tersebut? Bagaimana saya mau percaya kalau keluarnya dari lisan seorang Yahudi? Itu kata Fatimah. Apa kata Nabi? Ya Fatimah, yang dikatakan 2 wanita Yahudi tersebut semuanya benar. Jadi kalau Nabi saja membenarkan perkataan seorang Yahudi karena isinya benar. Ini kadang-kadang kita nggak mau dengar ceramahnya Ustaz cuma gara-gara beda bendera partai. Jangan dengerin Ustaz itu tuh kemarin pilih dia. Itu kita kan pilihannya kemarin kan 01. Itu kan 02. Tuh Ustaz itu tuh Ustaz Anu dan Ustaz itu. Ini kadang-kadang ya, kalau Nabi saja membenarkan perkataan Yahudi karena isinya benar, kadang-kadang kita nggak mau dengerin ceramah Ustaz cuma gara-gara beda bendera. Dan kalau karakter-karakter ini masih ada di dalam tubuh kita, kita nggak bakalan bisa duduk bareng-bareng kayak begini. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina muhajirin wal ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita sebagaimana Allah menyatukan hati kaum muhajirin dan ansar. Amin ya rabbal. Saya pengen nyampein betapa bahagianya saya hari ini karena bisa duduk bareng-bareng sama ibu-ibu semua. Saya yakin di sini ada juga yang sholatnya nggak pakai kunut. Saya yakin di sini banyak juga sholatnya yang mungkin subuhnya pakai kunut. Tapi hari ini duduk bareng-bareng untuk sama-sama kita taklim, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi atau bertemu dengan bulan Ramadan. Ibu bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa menit lagi? Hah? Sejam. Katanya kultum, Pak. Kultum tuh kuliah terserah atom gitu kan. Sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang keberapa, Bu? Coba. Kita kalau ngumpul ngaji kayak begini, alhamdulillah insyaallah indah, tenang. Indah mata kita kalau melihat ibu-ibu udah pakai jubah, bapak-bapak udah pakai peci, duduk di masjid taklim itu indah banget. Ya saya yakin di sini bapak-bapak dan ibu-ibu rajin ngajinya, betul? Ya. Kalau hafalannya udah sampai juz berapa, Bu? Hah? Juz 10. Bisa kita tes, Bu. Ya. Kita tes kekompakan bapak-bapak sama ibu-ibu. Bagaimana kita tahu nih nanti yang rajinnya, yang banyak taklimnya rajin sama yang bolong-bolong bisa ketahuan. Mau tahu, Bu, caranya? Hah? Kita tes.
Ya, untuk bapak-bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ngajinya rajin. Kita kasih dulu. Kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlam min ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Rajinan bapak-bapak ngajinya. Ternyata bapak-bapaknya lebih banyak rajin ngaji. Dikasih satu ayat diselesain sampai selesai. Saya cuma suruh ibu nyelesain satu ayat doang nggak selesai. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di beberapa kitab-kitab hadis yang sahih di penghujung bulan Sya'ban ya mengumpulkan masyarakat pada saat itu dan berpidato, menyampaikan satu pidato, menyampaikan satu informasi kepada masyarakat bahwa kita bakalan kedatangan tamu yang agung, tamu yang membawa keberkahan, tamu yang membawa berbagai macam keutamaan. Maka kalau kita kedatangan tamu yang membawa banyak banget keistimewaan untuk kita, kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Saya tanya sama ibu ya, Bu, kalau kita kedatangan tamu dari Los Angeles, udah pernah Bu ke Los Angeles Bu? Habis dinas, saudara kita habis dinas ya dari Los Angeles pulang. Kita tahu tuh di foto kopernya ada 8. Mau nginep di rumah kita, kira-kira kita ngapain di rumah? Beres-beres, nyiapin makanan yang enak, tempat tidurnya kita persiapkan. Bahkan mungkin kita itu kamar mandi yang kerak-kerak di kosrek semua. Karena kita tahu tamu kita bakal bawa hadiah. Banyak nih hadiahnya. Ketika datang, kadang-kadang kopernya Bu, baru turun dari mobil kita udah deg-degan. Isinya apaan? Padahal belum tentu dikasih juga enggak. Tapi udah deg-degan aja tuh perasaan. Beda ceritanya ketika tamu yang datang ke kita pengen minta duit. Ya, gimana kira-kira kalau kita tahu kedatangan tamu yang datangnya mau minjem duit, kira-kira gimana Bu? Kita udah siapin makar biasanya. Siapa yang kita siapin? Anak-anak kita biasanya. Nanti kalau bapak itu datang bilang aja ada di rumah. Anaknya suruh bohong. Atau kalau datang Bu, ada tamu datang, duduk di ruang tamu kita udah melus-melus dengkul, udah curiga aja. Begini Bu Haji, gimana ya? Saya sih gak enak ngomongnya, enggak lah ya. Pengen pinjam duit dulu. Kadang-kadang tuh air putih aja gak keluar Bu, saya yakin. Supaya cepat buru-buru pulang. Tapi tamu yang datang ini tamu yang agung, tamu yang bawa berkah. Apa sih barokah? Ma makna barokah? Al barokah bermakna ziyadatul khair.
bertambah kebaikan-kebaikan. Jadi yang dibilang berkah itu, kita udah baik nih, terus tambah baik lagi. Bayangkan kalau tamunya itu membawa oleh-oleh yang banyak untuk kita, yang kita itu semuanya senang akan itu semua. Kira-kira kita akan mempersiapkan itu semua. Dan kita tahu tamu itu datangnya di bulan Ramadan. Nah, saya tanya lagi sekarang, bulan Ramadan itu bulan keberapa? Hah? Kita tes. Yang pertama bulan? Yang kedua? Hah? Yang ketiga? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, saya mau tes, ada nggak di sini yang nggak hafal bulan-bulan Hijriah? Hah? Hafal semua. Nah, kalau hafal, ibu bisa nggak, bapak bisa nggak ngajarin anaknya menghafal bulan Hijriah dalam waktu kurang dari 5 menit? Menghafal dan nggak bakalan terbalik-balik. Bisa nggak? Coba, kalau ada yang bisa, saya mau maju, ajarin gimana caranya menghafal bulan Hijriah tanpa terbalik-balik kurang dari 5 menit. Bapak-bapak ada yang bisa? Saya kasih rumusnya, mau nggak? Ya, jadi nanti tebak-tebakan di rumah Lebaran nanti, jangan dikasih tebak-tebakan nama-nama ikan ya. Ya, kasih tebak-tebakan, nanti tebak-tebakannya bulan-bulan Hijriah. Mau? Mau nggak? Mau. Kalau mau ikutin, nggak sampai 5 menit pun insya Allah. Ustaz punya, boleh ibu lagi. Ustaz punya tetangga, namanya Bapak Musa. Siapa namanya? Ikutin dulu. Punya tetangga namanya Bapak Musa. Bapak Musa punya istri namanya Ibu Rosa. Siapa istrinya Pak Musa? Ibu Rosa. Ibu Rosa punya pembantu namanya Ibu Juju. Ibu Rosa punya pembantu namanya Ibu Ulan. Yang pertama namanya siapa? Bapak Musa punya istri namanya Bapak Rosa. Ibu Rosa punya pembantu namanya Ibu Juju. Sudah 6 bulan Hijriah dihafal, nggak sampai 1 menit. Musa kepanjangan Muharram dan Safar. Ibu Rosa kepanjangan dari Ulang ya, ulang. Bukan Ibu Rosa, Ibu Rata. Berarti ibu-ibunya enggak ya. Pertama, punya tetangga namanya Bapak Musa, punya istri namanya Ibu Rara, punya pembantu namanya Ibu Juju. Bapak Musa kepanjangan Muharram dan Safar. Ibu Rara kepanjangan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ibu Juju kepanjangan dari Jumadil, Bulan Jumadil, Akhir. Sudah nggak sampai 1 menit. Bapak Musa, Ibu Rara, dan Ibu Juju. Ya, ingat tuh. Ya, suami istri namanya Pak Musa sama Bu Rara. Pembantunya namanya Pok Juju. Sekarang tinggal 6 lagi. Mereka punya anak namanya Rosa, pembaru. Siapa namanya? Nah, Rosa ini kalau ke sekolah diantarin supir namanya Bapak Zulzul. Siapa nama supirnya siapa? Bapak Zulzul. Ya. Nama anaknya siapa tadi? Rosa. Rosa pertama kepanjangan Rojab Syakban. Rosa yang kedua Ramadan Syawal. Bapak Zulzul Zulqa'dah. Nah, ada 5 menit nggak?
Nggak ada. Alhamdulillah. Ibu ini dulu punya tetangga namanya Bapak Musa tuh punya istri cerewet namanya Ibu Retno punya pembantu namanya Mbok Retno tuh punya anak namanya Rosa. Setiap pagi diantarin pulang supir, ganteng supir namanya Bapak. Alhamdulillah. Menghafal bulan Hijriah susah-susah banget. Udah begitu aja. Ya, oleh-oleh buat anak sama cucunya nanti di rumah. Ya, ngobrol. Supaya nanti dia terbiasa dengan bulan-bulan Islam. Ya, ini sudah banyak mulai meninggalkan, nggak ngerti bulan-bulan Islam. Ya. Yang sekarang masih pakai kalender Islam cuma teman-teman mancing di laut. Jadi kalau ibu-ibu punya suaminya hobi mancing di laut, ya paham betul ya. Ini pertengahan bulan Hijriah. Jangan mancing dulu. Kenapa? Bulannya bulat. Kalau bulannya bulat, cumitnya naik. Kalau cumitnya naik, ikan-ikan kenyang, dipancing susah. Begitu kata bapak-bapak. Kalau udah mau dekat-dekat akhir dan awal bulan, pergantian bulan, bulannya udah mulai sipit. Langit gelap. Kalau langit gelap, itu ikan-ikan yang gede-gede naik ke atas. Nah, biasanya tuh kalau udah mulai pergantian bulan Hijriah, bapak-bapaknya Sabtu Minggu mesti ada di laut. Mudah-mudahan dengan hafalnya bulan-bulan Hijriah ini, ya nanti bisa buat cerita anak cucu kita di rumah nanti. Ya ada oleh-oleh yang bisa bawa pulang. Persiapan Ramadan. Apa sih yang perlu kita persiapkan? Yang kita perlu persiapkan apa? Yang perlu kita persiapkan yang pertama sesuai dengan judul kita. Apa yang pertama? Yang pertama harus dipersiapkan iman Bu, Pak. Kenapa? Karena kata Fajar Set Boy, kenapa kan Fajar Set Boy? Hah? Bapak-bapak kenapa ya? Dia lagi viral di TV itu Bu. Apa kata Fajar? Kita harus SD. Apa SD Bu? Ibu kita. Kita harus sadar diri Pak. Kenapa sadar diri? Karena yang dipanggil cuma orang yang beriman. Jangan sampai kita ikut kompetisi tapi nggak masuk daftar. Kira-kira kalau nanti dapat hadiah, dapat nggak hadiahnya? Ibu-ibu 17-an nih, lomba makan kerupuk tapi namanya nggak terdaftar. Waktu pembagian hadiah kira-kira kecatat ke namanya? Pak, saya menang Pak, tadi lomba makan kerupuk habis 5. Tapi nama ibu nggak ada di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah cuma orang-orang yang beriman. Saya mau tanya Bu, ibu suka makan bakso? Sering? Bakso yang lewat apa yang mangkal? Yang lewat ada Bu ya, yang lewat ya? Yang lewat ada. Saya mau tanya, tukang bakso lewat Bu? Ya? Ibu panggil, Bang Somai. Kira-kira itu tukang bakso bakal nyamperin kita? Kenapa Bu? Karena dia nggak ngerasa tukang somai, saya tukang bakso. Jangankan mau datang nengok juga enggak. Saya Pak di Citayam, saya tinggal di Ragajaya, Citayam, Tugu Macan. 15 tahun saya tinggal di Tugu Macan, nggak mau saya dipanggil RT. Ya, saya dipanggil RT, dipanggil RW, dipanggil lurah, saya nggak pernah datang Pak. Kenapa? Saya bukan RT Bu. Saya bukan Pak RT. Ya saya bukan RT, saya nggak nengok. Apalagi saya dipanggil Pak Lurah. Kenapa? Karena saya sadar diri saya bukan RT. Nah, yang dipanggil sama Allah untuk datang ke jamuan Ramadan itu cuma orang-orang yang beriman. Ya, jadi kita sadar diri, masuknya adalah kita termasuk orang-orang yang dipanggil di dalamnya. Ya jangan sampai kita kepedean. Ya.
Dipanggil kita ngikut-ngikut aja. Orang nggak masuk dipanggil kecuali pembagian sembako, biasanya nggak ada daftar namanya datang. Giliran pembagian duit BLT, datang aja dah. Siapa tahu panitianya kasihan ya kita yang jemur kan. Kita sadar diri yang dipanggil Allah itu cuma orang-orang yang beriman, dan kita seharusnya hari ini persiapan yang paling pertama adalah memantaskan diri kita dengan panggilan iman itu. Adakah kita termasuk orang-orang yang dipanggil dengan panggilan iman? Kira-kira ketika Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu panggilan buat kita bukan ya? Kan itu harusnya. Ya Pak. Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya buat saya bukan? Kalau Pak RW manggil di kumpul-kumpul RT 3, Pak RW nih panggil. Kira-kira RW 1 ikut kumpul nggak Pak? Enggak. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, yang nggak beriman nggak bakalan datang. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang di bulan Ramadan kok dia nggak puasa, dia nggak merasa terpanggil dengan itu. Dia nggak ngerasa dirinya itu terpanggil oleh Allah untuk menjalankan perintah itu. Maka persiapan yang paling penting sebenarnya bukannya kolak dan serup marjan. Belum udah mulai naik nih, cabai tadi malam saya beli naik lagi. Bukan. Yang paling terpenting kita masuk kompetisinya. Ya. Jangan sampai rubah sohimin laisa min syamihi illa ju'i wal atas. Orang puasanya udah bener kok, tapi karena karakter imannya enggak nancep, akhirnya menjalankan puasanya setengah hati. Makanya saya lebih berselera untuk menjelaskan, meningkatkan, menaikkan karakter iman kita ketika kita berbicara tentang saumnya. Karena bicara saum nanti ustaz-ustaz di tempat kita pasti banyak yang menjelaskan. Nah, lalu bagaimana kita tahu diri kita sudah beriman atau belum? Jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai cermin di rumah kita. Cermin di rumah kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu quote, orang-orang beriman itu adalah wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebutkan, dibacakan asma Allah bergetar hatinya. Bergetar. Disebutkan asma Allah. Jadi kalau nama Allah disebutkan itu bergetar hatinya. Jadi jangan mau kalah sama orang-orang kafir. Orang kafir itu kalau mendengarkan asma Allah mereka bergetar hatinya, takut. Jangan salah. Sebagaimana kisahnya siapa? Sebagaimana kisahnya anaknya Fir'aun. Betul. Ini kisah Isra Mi'raj. Tadi saya sudah bingung Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ketemu sama makbarahnya Masyitoh, makam keluarganya Masyitoh. Ya, Masyitoh itu siapa? Masyitoh itu tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Ya, satu waktu Masyitoh tuh lagi nyisirin anaknya Fir'aun, bukan dia nyerit ya, anaknya presiden tuh nggak ada bukunya, ya nyisir, bukan lagi nyerit, bukan, lagi disisir, ya. Lagi disisir, terus sisirnya jatuh. Waktu sisirnya jatuh, Masyitoh latah. Cuma latahnya Masyitoh nggak kayak latahnya ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau jatuh kan ayam. Kodok gitu ya. Masyitoh itu latah, tapi latahnya Allah. Kaget anaknya Fir'aun. Langsung dia nanya, halak rabbun siwani, apa kamu punya Tuhan selain bapak saya? Apa kata Masyitoh? Rabbi wa rabbuki wa rabbu abuki Allah. Tuhan saya, Tuhan kamu, dan Tuhan bapak kamu itu Allah.
Katanya apa? Kata Masito, gemeter. Kata apa? Anaknya Firaun gemeter itu. Waduh, kurang ajar itu. Saya aduin sama bapak saya. Biasa Bu, dari dulu memang begitu, kalau anak tahu pencuri mengadu sama bapaknya. Saya laporin sama bapak saya. Dilaporin sama bapaknya, Masito dipanggil. Betul? Ada Tuhan lain selain saya. Apa kata Masito? Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu Allah. Waduh. Kira-kira Firaun marah nggak? Marah nggak, Bu? Firaun marah banget. Ya. Apa kata Firaun? Masak air. Bukan lagi pantun, bukan. Saya kan bukan oke komis. Jadi Firaun nyuruh pengawalnya masak air, Bu. Bukan pantun, bukan. Buat apa? Buat ngerebus Masito. Buat ngerebus Masito. Yang dijejerin bukan cuma Masito, Bu. Anaknya sama suaminya dijejerin. Ditanya lagi sama keluarganya, sama suaminya, apakah kamu punya Tuhan selain saya? Tuhan saya dan Tuhan kamu Allah. Diceburin yang pertama siapa? Yang diceburin pertama siapa? Suaminya. Tuh Pak, begitu Pak, kadang-kadang orang perempuan Pak, kalau ditanya, kalau misalkan boleh ditanya nih, empok sama suami, kira-kira yang mau mati duluan siapa? Suami saya aja Pak. Oh katanya Pak, kalau boleh milih siapa dulu ada yang cabut nyawanya? Laki saya aja dah. Soalnya kalau saya yang meninggal, laki saya ntar kawin lagi. Udah mendingan dia duluan aja. Suaminya tuh pertama kali dicemplungin. Setelah itu anak-anaknya satu-satu. Ya. Sampai pada detik-detik Masito dengan anaknya yang masih merah itu, yang masih hitungan hari melahirkan, anaknya Allah berikan mukjizat bisa ngomong. Apa anaknya bilang? Ya, teguhkan apa yang menjadi keyakinanmu, umiku, ibuku. Ya, jangan goyahkan keyakinanmu. Bertauhid kepada Allah. Allah siapkan surga. Allah siapkan surga nanti setelah ini. Makanya setelah itu Masito ketika dipaksa untuk ngaku mengimani Firaun sebagai Tuhannya, Masito nggak mau. Akhirnya Masito dicemplungin sama anaknya yang masih merah itu. Hingga Masito dan keluarganya semuanya direbus di dalam kuali yang sangat gede. Nabi lewat makbarnya yang sangat wangi, ini kuburannya Masito. Demi mempertahankan akidahnya, demi mempertahankan tauhidnya, dia rela direbus satu keluarga karena ketundukan dan kepatuhannya kepada syariatnya Nabi Musa. Kira-kira kita bisa begitu nggak? Kira-kira kita bisa begitu nggak, Bu? Ini harus ditanamin sama anak-anak kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita nih masuk kerjaan suruh lepas jilbab. Kenapa kok dilepas jilbabnya? Habis di kantor nggak boleh pakai jilbab. Kira-kira karakter Masitohnya dapat nggak? Persiapan ini, Bu. Persiapan ini, Pak, mental iman ini yang harus kita persiapkan menjumpai Ramadan. Karena Allah paham betul yang bisa nanti menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh adalah cuma orang-orang yang beriman aja, nggak lain dan nggak bukan. Karena Allah ingin menaikkan dari derajat iman itu kepada derajat takwa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana seharusnya orang-orang yang bertakwa. Iman. Jadikan iman sebagai cermin. Kira-kira saya sudah beriman belum? Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran maka bertambah keimanan kita. Kira-kira bertambah keimanan enggak? Bu, kalau dibacakan ayat suci Al-Quran kira-kira ibu yakin enggak dengan ayat apa yang dibacakan?
itu ketika bapak-bapaknya baca di depan ibu satu ayat yang sangat fenomenal, fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Yakin nggak bu? Ayatnya tentang nikah 2, 3, 4 tuh. Allah perintahkan nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu cintai, yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Kira-kira ibu yakin nggak? Yakin nggak bu? Kasih tahu sama bapak-bapaknya, ayatnya kan bukan cuma sampai di situ. Baca ayat pertamanya, perintah Allah untuk menyantuni anak yatim. Jangan ujuk-ujuk tahu-tahu nikahin emaknya. Ini yang salah kaprah nih. Ya, ayatnya itu dipakai buat nikah 2, 3 dan padahal ayatnya untuk nyantunin anak yatim. Karena di zaman Nabi banyak bapak-bapaknya ikut perang meninggal di medan jihad, anaknya banyak yang yatim. Nabi perintahkan urusin tuh anak-anak yatim. Kalau kamu pengen berlaku adil, nikahin emaknya juga. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau nggak bisa berlaku adil, nikahin 1 aja. Perintah pertamanya itu, ini kan kadang-kadang juga emaknya dikawinin, anaknya ditaruh di panti asuhan. Cari pondok pesantren yang gratis. Yakin bu, apabila dibacakan ayat suci Al-Quran harus bertambah keimanan kita. Ketika dibacakan Al-Quran surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnin 'alaihinna min jalabihinna. Diperintahkan wanita-wanita itu suruh mengulurkan jilbabnya, nutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kira-kira siap nggak? Siap nggak Pak Haji? Harus siap dong. Kan kita mau termasuk orang-orang yang beriman. Maka menjumpai bulan Ramadan ini harus kita persiapkan mental kita. Jangan puasa Ramadannya kita menjalankan dengan sepenuh hati, tapi kita menjalankan larangan-larangan Allah dari sisi yang lain. Kita puasa nih bu, menjalankan puasa ibadah Ramadan, tapi kita buka jilbab keluar aurat. Kita melaksanakan ibadah, tapi di sisi yang lain kita melaksanakan perbuatan yang dibenci Allah. Kira-kira sinkron nggak? Kira-kira sinkron nggak Pak? Ya, ditugasin sama negara untuk menjadi pengawal supaya anak-anak ini nggak narkoba, ya, tapi malah jadi bandar. Bayangin bu, jenderal bintang 2 jadi PD. Kan ini kan satu fenomena yang hari ini terjadi Pak. Ya, diperintahkan untuk apa? Jadi pengawal, mengawasi supaya anak-anak ini nanti terbebas dari jeratan narkoba. Emang dia yang jual? Kenapa ini bisa terjadi? Karena perintah dan larangannya tidak dipahami. Di dalam Islam dikenal dengan al-wala wal bara. Kalau ibu cinta kepada Allah, ibu harus benci sesuatu yang dibenci sama Allah. Sama kayak ibu-ibu dulu waktu pengen nikah sama suaminya, sama bapak-bapak. Kira-kira kalau ada sesuatu yang ibu benci dari apa yang menjadi sikap suaminya, kira-kira suami bakal nurutin nggak? Bapak mau nikah nih sama ibu. Ibu bilang, saya mau nikah sama laki-laki yang bukan perokok. Contoh. Kira-kira tuh laki-laki bakal ngumpetin ke rokoknya. Wah, jangan sampai istri saya tahu. Karena ada teman saya bu, pengen ngerokok aja harus ngerokok di tempat sampah sambil bakar sampah. Jadi kalau pulang ke rumah, jadi kalau pulang ke rumah ditanya sama istrinya, bilangnya habis bakar sampah. Ini sahabat saya. Saking cinta sama istrinya,
bisa ninggalin rokok belum? Tapi dia siasatin itu supaya istrinya nggak kecewa. Tapi sama Allah nggak bisa. Mungkin istrinya nggak tahu, kalau saya kasih tahu, janganlah, kan temen kan. Jadi dari mana nih? Biasa bakar sampah. Jadi kalau bau-bau asap-asap itu ya katanya asap sampah, padahal sambil ngerokok sambil bakar sampah. Ya, tapi sama Allah nggak bisa ngakal-ngakalin begitu. Kalau kamu cinta sama saya, sama aku, ya, aku gitu ya. Kamu juga harus benci sama apa yang aku benci, nggak bisa. Cinta dan benci itu harus seiring sejalan. Nggak bisa kamu melaksanakan apa yang aku suka, tapi kamu juga melakukan apa-apa yang aku benci. Kan kita juga nggak mau digituin. Betul? Betul kan? Pak, ingat ya, nanti reunian SMA, kamu jangan lirik-lirik teman kamu yang perempuan itu. Biasa Bu, kalau reunian kita suka lirik-lirik, ya. Cinlok lagi. Apa? CLBK. Apa CLBK? Cinta lama belum kelar. Iya, kan nggak mungkin kita suka sama hal yang seperti itu. Bagaimana Allah? Allah juga nggak suka. Ya. Makanya kalimatnya la ilaha illallah. Ya. Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu harus membuang ilah-ilah selain daripada Allah. Apa itu ibadah? Allah nggak suka kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta kepadaku, kalau kamu minta pertolongan kepadaku, jangan minta kurang. Ini mau bulan Ramadan, kadang-kadang suka banyak yang ziarah. Kalau ziarah itu cuma dua aja Bu. Yang pertama kita ingat mati. Yang kedua mendoakan mati. Cuma dua itu aja. Jangan minta kaya, itu kurang. Minta barokah Pak Ustaz. Karena yang kita doain ini adalah kuburannya wali. Nggak bisa begitu. Kalau pengen barokah, ya, kalau pengen bahagia, ya, tempat keramat yang harus pertama kali dikunjungi bukan kuburannya wali, tapi orang tua kita. Cium kakinya, berikan, sanggupi dari apa-apa yang menjadi kebutuhannya, dari apa yang kita sanggupi, itu yang menjadi keberkahan untuk kehidupan kita. Bukan para wali, bukan para ustaz, tapi orang tua kita di rumah lah yang menjadikan hidup kita menjadi satu bahagia. Taat sama Allah. Kira-kira masuk Ramadan udah nggak ada lagi yang buka jilbab ya, Pak? Kira-kira siapa yang ada istrinya nih kalau keluar rumah nanti buka jilbab? Ya, keluar nggak pakai jilbab, masuk, Pak? Iya harus begitu. Kalau Pak 10 batalion bisa tunduk dan patuh di bawah pengaruh kita karena kita pimpinan, masa kita tidak bisa mempengaruhi seorang yang Allah titipkan enggak lebih dari sejengkal di sebelah kita? Kenapa? Karena dosa yang dibawa oleh ibu-ibu dan istri-istri kita itu adalah dosa untuk kita. Sedangkan ibu-ibu enggak nanggung dosa suami. Dan hari ini yang paling banyak dosa yang dilakukan oleh para istri adalah mereka berbagi aurat dengan laki-laki lain. Kadang-kadang suka ngerasa nggak adil dengan laki-laki. Bapak-bapaknya kalau kita izin pengen nikah lagi, ibunya bilang apa? Aku nggak sudi kalau cintaku berbagi dengan wanita lain. Itu kata istri kita. Tapi mereka rela membagi auratnya dengan laki-laki lain tanpa izin kita. Kira-kira adil nggak? Ya. Indah bener Bu, kalau satu komplek ini, komplek Dephan, ibu-ibunya semuanya pakai jilbab rapat. Pak Ustaz, saya mah udah tua. Siapa juga yang pengen ngeliatin saya? Pakai jilbab enggak, belum tua, aja belum muda. Ya, perintahnya kalau ibu merasa perempuan, pakai jilbab, udah itu aja. Kecuali kalau ibu udah nggak ngerasa lagi perempuan.
Kita pengen menghadiri bulan yang suci, maka persiapkan kesucian hati kita. Jangan kita alih-alih menjalankan puasa yang setiap tahun datang sebulan sekali, tapi kita melakukan dosa kepada Allah tiap hari. Nah, ini rapat, ya. Ya kalau nggak bisa pakai kerudung yang panjang, pakai bergok-bergok dulu. Ya. Pak Ustaz, saya pengen jilbabin hati saya dulu. Bicara hati lah, bukan bicara jilbab, bro. Ya, kalau pengen ngejilbabin hati dengan berzikir, ya, jilbab itu pakaiannya rambut, pakaiannya kepala. Kalau hati mah zikir biar menjadi lembut. Emang ada hati dijilbabin? Masukin di operasi gitu, pakai jilbab hati. Itu kadang-kadang cuma alasan doang. Alasan belum bisa menjalankan syariat, alasannya banyak. Ya. Jadi kalau sudah dinasihatin kayak gini harus berintikad. Ya. Niat, tanamkan niat, pasti bisa pakai jilbab. Ya. Yang pertama, kenapa kita suruh pakai jilbab? Kenapa Bu? Supaya kita lebih dikenal sebagai seorang muslimah. Ibu kalau nggak pakai jilbab bingung orang lagi salam. Ya. Bingung, saya pernah mancing lagi. Saya hobi mancing. Ya. Saya kebetulan mau buang air. Ya, kebetulan mau buang air. Udah di rumah saya aja. Pas masuk, assalamualaikum. Nah, udah saya masuk, pas giliran keluar di rumah kafe, foto-fotonya orang muda. Orang muda. Lagian lu pakai salam aja, belum lihat-lihat dulu gitu kan. Dia nggak tahu, sudah salam nggak tahunya orang muda gitu kan. Nggak tahunya kafenya orang muda. Kira-kira bakal kejadian nggak kalau ibu-ibu itu muslimah, yang muslimah pakai jilbab, yang enggak pakai jilbab? Nggak bakal kejadian. Kita kayak gini nih salut melihat muslimah apa enggak tuh karena pakaiannya sama semua. Apa yang menjadikan kita beda dengan wanita-wanita non-muslim adalah jilbab itu doang tuh. Ya, kalau jawab salam dia juga bisa jawab salam. Tapi yang membedakan ibu dengan non-muslim adalah jilbab. Sudah itu aja. Masalah sholat, kita bisa sholat di rumah. Orang mungkin nggak tahu. Ya, tapi kalau perempuan alma maternya adalah bagaimana aurat kita tertutup. Itu pertama. Yang kedua mahkota. Ya, mahkota. Ya. Jadi ibu-ibu itu akan lebih cantik dengan jilbab. Siapa yang bilang? Yang bilang Nabi. Yang ketiga, Allah menghormati para wanita dengan pakaian ini. Apalagi sebagai kehormatan sudah menjaga aurat, apalagi ya, menjaga aurat daripada bapak-bapak. Ada ibu-ibu juga yang bilang tuh, Pak Ustaz, kalau laki-laki kalau udah matanya keranjang pakai jilbab juga dilihatin aja Pak Ustaz. Itu mau urusan bapak-bapaknya Bu. Urusan matanya masing-masing. Ya, urusan ibu bagaimana menjaga aurat dari pandangan orang-orang yang bukan. Siap pakai jilbab Bu? Wah, masih lemes Pak. Siap pakai jilbab? Nah, alhamdulillah. Ingat ini Pak. Persiapkan mental. Apalagi iman. Masih iman ya Bu? Ntar soalnya belakangan. Karakter orang yang beriman layu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sama tetangganya akur. Siapa yang masih ribut sama tetangganya? Jangan gara-gara masalah talang air doang ribut. Anaknya main sabet-sabetan sarung, bapaknya todong-todongan golok. Ya? Jangan sampai sama tetangga ribut. Saling berkasih sayang sama tetangga. Nabi perintahkan kalau kamu masak lebihin kuahnya. Jangan juga sayur asin dibanyakin kuahnya. Ya, kalau gulai ya mungkin bisa
kuahnya dikasih tetangga, tetangga bisa nyelupin tempe di kuah gulai, masih enak. Kalau kuah asam mau dicemplungin ke makan. Supaya kita bisa berbagi ke tetangga kita, ya, makan durian, ya, sebiji dua biji lah tawarin, ya, jangan nanti ampasnya taruh di tempat sampah, tetangga semuanya nyium. Kalau sampai ada yang kepengen nggak kesampaian, dosa gitu. Tetanggaan ribut Pak, tetanggaan ribut. Saking ribut dan enaknya sama tetangga, waktu sholat dia nggak mau nengok kiri. Ada Pak yang begitu kan, Masya Allah. Waktu salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak mau nengok lagi ke kiri. Masya Allah. Sebelahnya ada musuhnya. Oh dia lagi duduk di sebelah lagi. Tadinya juga sebenarnya yang sebelahnya nggak mau, cuma karena didorong-dorong, soknya kan kosong tuh, ya kan? Maju. Pas kebetulan pas maju, nggak ada lagi tempat di depannya. Aduh, sebelah gua musuh gua nih. Jadi ya, yang kanan nggak mau nengok ke kiri, yang kiri nggak mau nengok ke kanan. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada yang sampai kayak gitu? Enggak. Ya jangan sampai. Karena orang-orang yang beriman itu harus akur sama tetangganya. Siapa lagi kalau bukan tetangga kita nanti yang nolong kita? Ya. Masih gemetar saya kalau ingat peristiwa Sambo ini. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah tahun berapa itu? Tetanggaan sebelah. Ya. Satu keluarga dibunuh sama satu keluarga. Cuma gara-gara hutang. Keluarga dibunuh sama satu keluarga. Dimasukin ke dalam mobil, mobilnya dimasukin jurang, diisi bensin. Itu susah tuh deteksinya. Akhirnya terdeteksi cuma gara-gara korek api. Ini keluarga tentara itu. Keluarga tentara. Jadi waktu pas curiganya adalah, kok ini tetangganya baik banget. Yang ngurusin semua pemakaman itu tetangganya yang kebunuh. Dari mulai tahlilannya, pokoknya semuanya. Jadi waktu pas minta korek gemeteran tuh. Kalau bapak-bapak mungkin tremor, petinju tremor. Ini petinju bukan, tangannya gemeteran. Akhirnya digusur, ditanya, nggak tahu sampai terungkap. Ya. Dan yang nemunya benar-benar satu keluarga, komplit satu keluarga semua. Dari mulai bapaknya, ibunya, anaknya. Ya, dari mulai ada yang manggil keluar, ada yang mukul dari samping, ada yang masukin ke mobil, masuk. Ada yang kayak begitu sampai kayak begitu. Ya mudah-mudahan. Kenapa? Karena imannya nggak lancar. Ya. Apalagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Bu, Ibu, biasanya saya ceramah nih, ya. Kalau di Cijantung di Masjid Nurul Amal itu minimal ada buah sama kopi, Bu. Minimal, gitu kan. Saya mah nggak bintang nggak, gitu kan. Cuma tadi saya sama Pak DKM sudah dijamu. Alhamdulillah. Itu tadi tawarin kopi. Di sini nggak ada meja kopinya, cuma ada buah-buahan, ada kopi, ada teh, ada Pak Ustadz, teh hangat Pak Ustadz. Ngomong kan sejam lebih, Bu. Iya, gitu kan. Padahal musim hujan, tapi kayaknya kering benar. Sehat nggak Pak Ustadz? Jadi kalau kita berkaca sama hadis-hadis Nabi, kayaknya kita masih banyak banget ketinggalan, Pak ya. Tapi mau nggak mau kita mesti kejar itu. Oh, orang beriman tuh kayak begitu, gitu kan? Iya. Oh, persaudaraan orang yang beriman tuh kayak begitu. Oh, harus kuat. Orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah.
warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak, nggak usah kemana-mana ya. Bukan saya jadi kayak. Wah, pasar kayak. Ya, jadi saya nggak tahu ada hubungan apa nih masjid dari Depok sama masjid di Kijang. Model-modelnya sama nih, ornamennya kayak gini. Masjid Nurul Amal begini, di barat biru nih. Ini percis ya begini. Saya bilang ini Masjid Nurul Amal. Terus di Raudatul Sholihin juga begini, yang di apa namanya Komplek Perwira itu di bawah juga. Mirip-mirip kayak gini-gini lah. Apa karena nih tentara harus duduk gini? Ya. Jadi nggak usah nyiapin macam-macam, nyiapin mental kita aja, supaya kita ikut kepanggil, Bu. Jangan sampai kita kepedean. Karena kalau nanti kita kepedean, kita nggak sadar diri, takutnya nanti setelah SD kita SMPTN. Apalagi tuh, Fajar dan Setboy nggak ada tuh SMPTN. Apa SMPTN? Sudah menjalankan puasa tapi nilainya kosong. Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa ju'i wal atas. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali dahaga sama lapar doang kan. Kenapa? Karena dia nggak masuk, dia nggak tahu bagaimana seharusnya menjadi orang-orang yang berkarakter iman tadi. Karena orang yang nanti menjalankan puasa dengan ikhlas, Pak, ya, karena nanti di dalam bulan Ramadan itu banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya bukan bentuk keterpaksaan, harusnya bentuk kebutuhan kita menjalankan itu. Karena Ramadan ini kan bulan tarbiyah. Bukan, jangan dikira kita mempersiapkan 11 bulan untuk Ramadan, bukan. Tapi Ramadan ini kita maksimalkan untuk apa? Supaya perjalanan kita 11 bulan setelah Ramadan jadi manusia-manusia yang takwa dan sukses. Jadi jangan terbalik, bukan terbalik. Ramadan ini kita maksimalkan supaya nanti kita di bulan Syawal, di bulan Muharram menjadi sosok pribadi yang sama minimal seperti apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, supaya nanti ketika normal lagi di bulan yang lainnya kita tetap melaksanakan ibadah sebagaimana di bulan Ramadan. Ya, kalau sudah masuk nanti bulan Ramadan berat kalau nggak ada iman tuh. Ya, salah satu perbuatan yang nikmat tapi dilakukan di saat yang tidak tepat itu di bulan Ramadan. Apa Pak? Makan sahur Pak. Kira-kira kalau bapak-bapak habis kerja bakti disiapin makan enak nggak? Enak. Disiapin es enak nggak Pak? Ini disuruh makan di saat waktu tidur. Gimana tuh rasanya? Waktunya masih merem Pak, makan. Ya mulut masih pahit. Tapi kenapa hal itu menjadi satu kewajiban untuk kita di bulan Ramadan? Dan keberkahannya Masya Allah luas sekali. Kita menjalankan sahur itu barokahnya luar biasa. Kenapa? Karena bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dinilai dari situ. Jangankan disuruh sesuatu yang enak, disuruh yang enggak enak aja dilakuin di bulan Ramadan. Disuruh makan di saat buka puasa semuanya masih nikmat. Tapi disuruh makan pada saat bangun tidur semuanya nggak ada yang bilang enak Pak. Mulut pahit. Ada nggak yang makan sahurnya banyak? Ada juga sih yang ada juga. Tapi mayoritas Bu, yang namanya sahur itu pasti makannya sedikit. Kenapa? Mulut masih pahit. Ya siapa yang selera makan? Lagi enak-enak tidur dibangunin, apalagi kalau ada remaja ya, bangunin di Citayam tuh Bu, kalau lagi sahur, waduh luar biasa. Itu anak-anak yang bangunin sahur, kalau kita keluar belum kasih duit goceng, belum pindah dari rumah kita tuh. Sahur. Kita udah bilang, iya udah bangun, tetap masih di situ. Keluar gitu,
baru pindah. Udah pindah, datang lagi gelombang yang satunya lagi. Yang tadi anak-anak Karang Taruna yang pindah dari RT yang lain, waduh kacau. Jadi di sini Pak Ustaz, di sini. Bentar Bang. Ya, saya langsung minum aja dah. Sejam Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sejam. Wah, kayaknya sengaja airnya ditaruh di pertengahan supaya ceramahnya rada panjangan lagi. Saya tadi udah mau saya tutup, dikasih air. Menyiapkan iman lu, Masya Allah. Kalau kita bicara iman itu ya nggak ada habis-habisnya memang. Diingatkan. Setiap Jumat diingetin Pak ya. Setiap Jumat diingetin supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Yang diingetin juga orang yang beriman juga. Karena Allah paham yang hadir di situ pasti orang-orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dengan hadis-hadis tadi kita jadikan itu cermin di rumah kita. Oh, saya masih ada ini apa urusan sama tetangga saya selesai. Ya, selesai. Oh, saya masih ada urusan sama ibu saya, sama adik saya. Selesai. Kalau ada yang belum minta maaf, minta maaf. Ya, jangan sampai kita nanti masuk bulan Ramadan kita masih ada ganjel-ganjelan, jangan. Supaya kita nanti menghadapi bulan Ramadan itu dengan benar-benar tenang dan siap. Selesaikan ini sebelum bulan Ramadan. Ada yang masih punya utang Ramadan nggak? Masih ada, jangan-jangan menunjuk belakang masih. Selesai, masih ada berapa bulan lagi? Ya, berapa hari lagi? 11 hari ya? Ya, kurang lebih 11 hari lagi. Kurang lebih 11 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Supaya kita siap ketika Allah panggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Oh, itu panggilan buat saya. Karena kita sudah menjalankan itu semua. Sama tetangga kita sudah akur, sama tamu kita udah ikhtiram ya, memuliakan tamu ya. Bahkan kalau kita bertamu nih, kalau ada tamu datang ke rumah kita, Masya Allah, kita disuruh nyiapin tempat tidurnya, semuanya kita layani. Asalkan nggak lebih dari 3. Kalau udah lebih dari 3 hari kok bukan tamu namanya, numpang nginep. Suruh nyuci Pak, itu suruh nyuci piring gitu. Ya, kalau udah lebih dari 3 hari. Memuliakan tamu. Saya punya sahabat dulu di Bandung Pak. Saya nggak tahu mungkin ada nggak orang seperti itu lagi. Kalau saya main ke rumah dia, lisan saya itu harus hati-hati memuji dia. Karena kalau sampai itu keucap, contoh Pak, misalkan dia pakai jam, cuman saya nanya jamnya beli di mana? Itu pulang dibungkusin jamnya masuk ke tas kita. Baju koko itu bagus, dicopotnya itu, dicopot, dikasihin ke kita. Saya nggak tahu kalau misalkan kita bilang istrinya cantik. Belum pernah saya. Saya hati-hati sekali, khawatir Bu, khawatir ditawarin adiknya. Ya. Luar biasa apa penghormatannya kepada tamu. Ya. Dan ini saya rasa harusnya karakter iman seperti ini yang harus dibangun. Sehingga ketika kita bertetangga rapi, ya, baik, gak ada yang ribut. Ya, sehingga apa yang diharapkan oleh Nabi dan ulama, para sahabat juga mengharapkan itu semua. Ketika sudah terjadi karakter pribadi yang muslim, yang iman tadi, dari karakter beriman ini bertemu dengan pasangan yang beriman.
sama pasangannya, siap nggak melahirkan mujahid dan mujahidah? Kalau belum siap, saya batalin nikahnya. Kenapa? Jangan sampai nanti kita nikahin dia, tapi dia nggak didik anak-anaknya jadi anak-anak yang beriman, jadi musuh kita nanti dalam perjuangan, Pak. Ngapain kita nikahin dia, anak-anaknya nanti nggak dia didik dan jadi musuh-musuh kita, memperkuat dan memperkokoh pertahanan orang-orang kafir. Ngapain? Ya, dari orang-orang yang beriman, istri yang beriman, keluarga yang beriman, tetangga-tetangga yang beriman, RT yang beriman, RW yang beriman, lingkungan yang beriman, bukan hal yang mustahil. Allah nanti takdirkan kita menjadi negara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen mengharapkan negara yang islami, jangan ngarepin dari presiden yang bertakwa. Jadikan diri kita manusia yang bertakwa. Didik istri kita menjadi manusia yang bertakwa, didik anak-anak kita jadi manusia yang bertakwa, sehingga kita nanti Allah akan melihat kumpulan dari orang-orang yang bertakwa nanti. Allah akan siapkan menjadi negara yang hidup dengan ketakwaan. Jadi nggak usah gembor-gembor untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul. Kalau diri kita belum kita rapikan sebagaimana apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita beriman, kita masuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa yang kita tahan di bulan Ramadan? Yang kita tahan apa? Hawa nafsu, apa lagi? Makan, terus minum. Kenapa orang-orang yang berpuasa notabene lebih sehat dari orang-orang yang tidak berpuasa? Kenapa? Ada yang sudah pernah operasi? Ya. Sesar, Bu, sampai sesar. Sebelum operasi suruh puasa nggak dokter? Suruh puasa. Gunanya untuk apa? Supaya nggak lapar. Gunanya untuk apa, Pak? Bersihin perut. Bayangkan, secanggih-canggihnya dokter, sehebat-hebatnya dokter, sebelum kita menjalankan operasi, kita masih diperintahkan untuk puasa. Kenapa? Karena pada saat kita berpuasa, orang yang berpuasa itu meningkatkan sel darah putih. Ketika nanti tubuh kita dibelek, sel darah putih itu untuk bersiap untuk apa? Mengkanter virus-virus dan bakteri yang bakalan masuk dari akibat operasi tadi. Orang yang berpuasa itu meningkatkan imun, meningkatkan daya tahan tubuh, bukan justru malah lemes. Jadi kalau ada orang puasa lemes, puasanya perlu dipertanyakan. Orang yang berpuasa itu harusnya jek-jek, Pak. Bahkan boleh dipastikan hubungan suami istri antara bapak dan ibu lebih banyak aktivitasnya di bulan puasa. Harusnya. Karena pada saat bulan puasa itulah tubuh kita menjadi aktif. Jadi orang-orang yang berpuasa itu kenapa hidupnya menjadi lebih sehat? Karena imun naik, sel darah putih naik, sehingga kotoran-kotoran, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita semuanya dihantam sama tentara-tentara yang Allah siapkan ada di dalam tubuh kita. Makanya kalau ada yang punya penyakit mah puasa. Apalagi jangan kalau pas puasa alhamdulillah udah masuk Ramadan, program diet saya sukses nih. Nggak ada program diet sukses di bulan Ramadan. Orang aktivitas makannya di bulan Ramadan biasanya tambah banyak. Ya makannya sih cuma sahur sama pas buka. Tapi pada saat buka, somai, empek-empek, cakwe, kolak aja 4 macam loh. Ada kolak pisang,
kolak singkong, semuanya hadir di meja makan dan kita mau makan semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat puasa, ya puasa begitu aja. Ya. Nanti ketika kita selesai menjalankan ibadah puasa, lalu malamnya kita menjalankan ibadah sholat tarawih. Nanti sholat tarawihnya ada yang 11 monggo. Ya. Ada yang 23 silahkan. Ya. Ada yang mau lebih dari 23 ya silahkan aja. Ada yang ayatnya mau semalam ngabisin 1 juz, oke, silahkan. Ada yang pengen yang pendek-pendek aja Pak Ustaz, ya kan? Atakasur, kulhu, anas, kulhu, silahkan. Ya, masing-masing. Kenapa? Karena sholat tarawih itu sholat yang dilakukan santai. Namanya tarawih. Oh kalau capek, 23 nih. Ya udah duduk aja nggak apa-apa, nanti lanjutin lagi kenapa? Nggak perlu harus serius-serius amat. Ya. Sholat tarawih itu sholat yang menyenangkan, nggak kayak sholat wajib. Kita capek ya dulu, setelah itu kurang Pak Ustaz, nggak apa-apa. Kenapa emang kalau sholat tarawih kurang? Harus dibenepin 20? Enggak. Setelah kita masuk 4, masuk 8, kita tutup witir 1, selesai. Apa yang bikin susah? Yang bikin susah kita. Akhirnya dengan ribut ada yang suka mau di 2 itu enakan yang 11. Ya. Giliran sholat di belakang yang 11 biasanya ayatnya panjang-panjang. Dengkulnya udah gemeteran ke sini, wah dengan kayak gitu dengan 23. Yang 23 cuma 20 doang. Ya saya ada sahabat saya. Enaknya sholat mau yang mana? Mau yang 11 atau yang 23? Yang 11 aja, 11 di Al-Hikmah gampang. Oh, nggak tahunya nih. Berapa menit lagi Pak? 5. Oh, 2 menit lagi. Alhamdulillah. Ya. Sholat 23 di masjid di Duren 3. Dia bilang, "Di mana di sini sholat yang 11?" Di Al-Hikmah. Al-Hikmah itu tempat kaderisasi ustadz-ustadz yang sahabat-sahabat saya. Masuk, nggak taunya masuk 1 juz. Dia bilang kapok saya. Kenapa kapok? Panjang-panjang ayatnya, nggak bisa 1 juz. Ya udah kalau mau milih yang 10 yang 23. Ya, jadi terserah. Mau yang 23, mau yang 11. Ya. Mau yang 44, mau yang 22, insya Allah semuanya dengan dasar masing-masing. Ada dalil masing-masing yang mereka siapkan untuk itu semua. Jadi jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu yang menyebabkan kita jadi malah nggak sholat tarawih, betul Pak? Ya, setelah itu nanti kita masuk bangun malam lagi. Ya, bangun malam untuk apa? Melaksanakan waktu sahur yang tepat kapan Bu? Ini kadang-kadang suka libur. Udah imsak, buruan makan. Kapan kira-kira? Waktu sahur yang tepat itu adalah 50 ayat dibaca tartil sebelum masuk waktu subuh. Yang kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, dibaca tartil ya Bu. Jangan dibaca sama kayak Pak Ustadz tadi. 10 ayat dibaca kayak barusan tadi. Wah, itu selesainya jam 8 pagi nanti. Ya. Ya, jangan pakai soba bayati, jangan. Tartil Bu. Ya, jadi sekitar 10 sampai 15 menit itu waktu yang tepat kita untuk melaksanakan ibadah makan sahur. Setelah itu kita beres-beres, siap-siap melaksanakan sholat subuh, dan begitu pula nanti kita melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Ya, mudah-mudahan tarhib Ramadan. Tadi saya menjelaskan tarhib, tapi Pak Ustadz Rofi sudah menjelaskan. Ya, tarhib itu asal kata dari rohaba. Rohaba itu artinya tanah lapang, tanah yang luas. Ya, jadi kita menghadapi dan menjumpai Ramadan dengan hati yang lapang, hati yang terbuka, dengan menerima, mempersiapkan itu semuanya dengan senang hati, nggak ada ganjel-ganjelan di dalam hati kita. Ya, kira-kiranya sudah banyak yang saya sampaikan kepada hadirin semua. Nggak ada tanya jawab kan Pak Ustaz? Ya. Wah,
nggak ada Bu Haji. Nanti kalau mau tanya jawab, jawabnya Ustaz Asep langsung. Ya. Baik, mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kekhilafan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya minta maaf Ustaz, tadi dikasih waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, baru saja kita diberi ilmu oleh guru kita Bapak Ustaz Rizky Rizandi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan persiapan untuk bulan Ramadan. Beliau sudah katakan, mari kita persiapkan diri kita untuk nanti bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan yang akan datang kita bisa mengisi sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Sebelum ditutup dengan doa, ya, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan, dan juga dari panitia apabila ada salah kekhilafan dalam pelaksanaan ini mohon diberikan pintu maaf. Mari kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama. Semoga doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa dipertemukan dan bisa menikmati keagungan bulan Ramadan. Untuk Bapak Ustaz Ibrahim saya mohon untuk berdoa waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا